Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya kasih sayang dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH. Saya percaya saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan berbagai kesesakan, penderitaan, bahkan mungkin tekanan. Suatu kemisterian dari hidup tidak dapat ditentukan dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Manusia begitu terbatas kemampuannya dalam menghadapi setiap pergumulan, kesusahan, kesulitan, ataupun tekanan di dalam hidupnya. Dalam menghadapi semua kesesakan ataupun pergumulan tersebut, kita perlu keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk menolong kita. Sebab bagi Kristus selalu ada keajaiban atau mukjizat yang Dia bisa lakukan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kristus begitu kreatif untuk menolong. Kristus begitu hebat untuk memberkati kita, anak-anaknya atau umatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus sang ajaib bukan hanya dapat diketahui dari sisi kelahirannya, di mana Kristus oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan, namun juga dari segi perbuatannya selama Dia ada di bumi dapat dikatakan tiada bandingannya atau tiada taranya, karena Dia begitu ajaib. Istilah dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama menggunakan kata pele, berarti ajaib. Ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus memiliki kemampuan yang dahsyat, yang hebat, yang tak tertandingi oleh apapun juga, yang tak terhalangi oleh siapapun, bahkan yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia dahsyat, Dia pele, Dia ajaib. Artinya Yesus Kristus ajaib. Ajaib dalam setiap waktu, ajaib dalam setiap tempat, ajaib dalam setiap situasi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sediakan jalan keluarnya. Karena Kristus sangat senang dengan setiap orang yang mengandalkannya. Kristus sangat kreatif, selalu ada solusi untuk menolong kita karena Dia ajaib. Dan mujizatnya itu betul-betul nyata bagi kita sebagai anak-anaknya. Itu artinya dibutuhkan iman untuk mujizat. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan King James Version, for we walk by faith, not by sight. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya Kristus sang ajaib bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya untuk menolong dan memberkati setiap anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema kita saat ini adalah belajar dari keajaiban Yesus Kristus menyembuhkan penderita pendarahan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian,
Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kata kunci yang menjadi pernyataan iman perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan adalah asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 21. Dan menarik, ternyata pernyataan iman itu terbukti. Karena ayat 22 berkata, sembuhlah perempuan itu. Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan tim, yang saya maksudkan di sini adalah Yesus, murid-murid, dan Yairus. Perjalanan tim menuju ke rumah Yairus itu fokusnya untuk melihat anak perempuan Yairus sebagai kepala rumah ibadat yang baru saja meninggal. Hal ini merupakan perjalanan utama yang tidak boleh dihalangi atau diganggu orang lain. Karena ini terkait dengan urusan yang sangat utama, yakni menolong orang yang sudah mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Namun di tengah-tengah perjalanan, Yesus bertemu dengan seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Semestinya wanita tersebut tidak menjadi perhatian bagi tim yang sedang menuju rumah Yairus. Sebab hal tersebut tidak menjadi prioritas dalam perjalanan tim. Itulah sebabnya tidak ada cerita yang menunjukkan tim memberikan perhatian khusus untuk wanita pendarahan tersebut. Wanita pendarahan telah menghabiskan semua harta miliknya untuk para tabib, untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun ia tetap tidak menjadi lebih baik. Keadaan ini justru semakin menambah penderitaannya. Kalau dulu dia punya harta, tetapi sekarang ia tidak punya apa-apa. Wanita pendarahan telah menjadi miskin karena menggunakan hartanya untuk berobat, untuk memulihkan kesehatannya. Namun alhasil sakitnya juga belum sembuh. Wanita ini sudah 12 tahun lamanya mengalami penderitaan pendarahan. Itu dijelaskan dalam Matius 9 ayat 20. Penyakit ini merupakan satu penyakit yang bukan hanya membuat badan lemah lunglai dan kurus kering, tetapi juga membuatnya najis menurut hukum Taurat. Sebagaimana dijelaskan dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 30. Penyakit ini juga menghalangi dia untuk bisa masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan. Jadi penyakit ini, saudara, luar biasa. Dampak atau efeknya sangat merugikan, membuat wanita ini sangat menderita. Pendarahan atau lelehan ini merupakan penghalang terbesar bagi wanita ini untuk bertemu dengan sesama manusia. Namun karena iman kepada Yesus Kristus, wanita pendarahan tersebut menghampiri Yesus dari belakang. Dan dengan cara menjamah jumbai atau ujung jubah Yesus, suatu perkenanan dari Yesus Kristus terlihat. Dalam hal ini karena perbuatan yang dilakukan wanita ini tidak dilarang oleh Yesus. Bahkan perkenanan Yesus Kristus semakin diperkuat dalam Matius 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan pernyataan Yesus dalam Matius 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi iman kepadanya, kepada Kristus, menjadikan wanita tersebut pertama mendapat perkenanan Kristus. Artinya diterima oleh Kristus sebagai orang yang najis karena penderitaan, tapi Kristus berkenan akan apa yang wanita tersebut lakukan kepada Kristus. Yang kedua, disebut anakku, artinya ada sapaan kedekatan yang begitu ramah, yang juga menunjukkan keterikatan hubungan keluarga seperti anak dan orang tua. Yang ketiga, beroleh kepastian hidup kekal, kemudian disembuhkan segera tanpa harus menunda-nunda. Artinya mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu special grace, yakni keselamatan atau jaminan hidup kekal selama-lamanya, dan disembuhkan Tuhan secara langsung. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perkenanan Tuhan artinya Tuhan bersedia atau menjadi penyebab untuk kita mencapai suatu harapan atau mencapai satu keajaiban di dalam Tuhan. Janji Allah begitu nyata bagi kita untuk hal tersebut dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dengan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita wajib memohon dan hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam belas kasih Tuhan, agar selalu menikmati cinta atau berkat-berkatnya. Alkitab menyatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua, saudara-saudara, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Teks tersebut menyatakan saat ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Artinya waktu di mana kasih karunia Allah dilimpahkan. Itulah sebabnya kita harus hidup berkenan kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang benar hidup oleh iman. Jika tidak demikian, tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus dipahami, Yesus Kristus berkuasa mengatasi segala kejadian di langit, di bumi, di sorga, di mana saja, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagi Yesus Kristus, Dia dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk menolong kita umatnya. Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita berhak untuk mengharapkan, bahkan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar bagi kemuliaan Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pelajaran dari keajaiban Yesus Kristus menyembuhkan penderita pendarahan dalam Matius 9 ayat 22-23 ini menguatkan dan meyakinkan kita bahwa selalu ada pertolongan Tuhan yang indah
pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong dan selalu tepat pada waktunya. Artinya, sesuai atau menurut waktu Tuhan. Pertolongan, keajaiban, atau mujizat pasti menjadi milik kita, anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya